Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Syukur Prihantoro, mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Batch 3 tahun 2025, mata pelajaran Bahasa Arab di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 250311700088. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Wonogiri pada kelas 9A1 dengan tema Al-Haflu Bimaulidin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaidah bahasa kana wa ismuha wa khabaruha al-mufrad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah ana bi khairin wa fi sihhatin wa afiyah. Tayyib, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kami akan mengabsen terlebih dahulu presensi siswa kelas 9A1 MTS Negeri 1 Wonogiri. Aditya Baswara Santawastika,
Adna Orlen Maheswara, Ahmad Siddiq Kurniawan, Ahnaf Zaki, Al-Afashi Halim, Alfia, An-Nisa Nur Hasanah. Ayuhatul Lamal Aizza, pada minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama tentang fi'il madhi dan perubahan fi'il madhi atau yang kita kenal dengan tasrif fi'il madhi, perubahannya sesuai dengan dhamir yang ada. Apa yang dimaksud dengan fi'il madhi? Fi'il madhi adalah kata kerja yang ditujukan kepada waktu pada masa lampau. Baik, ahsantan. Sekarang apa yang dimaksud dengan dhamir? Dhamir adalah kata ganti. Ahsanti. Dhamir adalah kata ganti. Setelah itu, bagaimana perubahan fi'il madhi tersebut menyesuaikan dengan dhamir yang ada? Dhamir adalah kata ganti. Ada berapa dhamir itu? 14. Bisakah kalian menyebutkannya bersama-sama? Bisa. Wahid, isnan, salasa. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ahsantum. Sekarang bagaimana perubahan fi'il madhi menyesuaikan dengan dhamir yang ada 14 itu? Bisakah kalian menyebutkannya? Bisa. Wahid, isnan, salasa. Fa'ala, 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 fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Baik, itu adalah rumus yang digunakan untuk merubah fi'il madhi, khususnya fi'il madhi yang sulasi mujarrad, terdiri dari 3 huruf asli. Sekarang Bapak minta salah satu dari kalian menyebutkan contoh penerapannya satu mauzun saja fi'il madhi, diurutkan dari atas perubahannya seperti apa. Siapa yang bisa? Novi, silakan. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasa, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalasna. Baik, ahsanti. Ayuhatullah, pada hari ini kita akan masuk pada bab baru, yaitu di bab 2 sesuai yang ada di buku lembar kerja siswa atau buku alim yang kalian punya. Namun sebelum kita membuka buku itu atau LKPD yang akan saya bagikan nanti, silakan kalian menyaksikan video yang akan saya putar. Kalian simak baik-baik, kalian perhatikan baik-baik, dan coba amati dan tebak apa tema yang akan kita bahas di bab 2 ini. من سنة 571 كانت الأرض على موعد ميلاد نبي الرحمة ورسول الكريم وخاتم النبيين وأشرف المرسلين وأكرم الخلق. ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجوف مكة بالشعب، وقيل بالدار التي عند الصفا. وشهد يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من المعجزات، ليس في مكة فحسب ولكن في بلاد المشرق والمغرب،
فجاء ميلاد النبي إذان بميلاد الإيمان في قلوب البشر. رأت السيدة آمنة حين حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج منها نورا أضاء لها قصور بصر، وقالت والله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر، ووقع حين ولدته وإنه لوضع يديه بالأرض ورافع رأسه إلى السماء، وتكبرا سمعت كأن أحدا يقول لها أعيذيه بالوعي من شر كل حاسد ثم تسميه محمد. وجاءتها آلام المخاض فكانت وحيدة ليس معها أحد. لكن apa kira-kira tema atau maudhu pada bab 2 ini? Siapa yang bisa? Silakan Ahmad. Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tetapi lebih tepatnya maudhu atau tema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema yang saya sebutkan tadi dalam bahasa Indonesia, adakah yang mengerti apa bahasa Arabnya dari tema tersebut? Siapa? Salma. Silakan Salma. Tema kita adalah Al-Haflu bi Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib ahsanti. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang gramatikal bahasa atau kita sebut dengan qawaidul lughah al-arabiyyah, tentang kana, isim kana dan khobar kana yang mufrad. Baik, sekarang lihat yang ada di depan kalian, materi tentang Darsul Lughah Al-Arabiyyah lil Fasl At-Tasi', pelajaran bahasa Arab untuk kelas 9, Al-Babus Tsani, bab 2. Ada 2 tema yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah Al-Haflu bi Maulidin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua tentang At-Taraqib Al-Lughawiyah, gramatikal bahasa, kaidah bahasa, tentang kana wa khabaruha al-mufrad, penggunaan kana dan khabar mufrad dalam sebuah kalimat. Baik, apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian bisa dari ada 4 maharah, menyimak teks berbahasa Arab tentang peringatan Maulid Nabi dengan memahami makna umum isi teks. Kemudian berbicara atau kita sebut dengan al-kalam, mengungkapkan pendapat secara lisan tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan ungkapan yang tepat dalam bahasa Arab sederhana. Yang kedua, menggunakan pola kalimat yang mengandung kana dengan benar dalam percakapan. Kemudian tujuan ketiga yaitu membaca atau kita sebut dengan al-qiraah. Kalian membaca teks Al-Haflu bi Maulidin Nabi dengan lafal dan intonasi yang benar, menemukan makna kosakata baru dalam teks serta memahami isi bacaan secara keseluruhan. Yang terakhir, menulis kalimat atau paragraf pendek tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan menerapkan pola kana, isim kana dan khobar yang mufrad secara tepat. Baik, sebelumnya kalian dengarkan dan ditirukan kosakata yang terkait dengan materi Al-Haflu bi Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca terlebih dahulu, kemudian kalian tirukan. Makkatul Mukarramatu. Makkatul Mukarramatu. Ummun. Ummun. Apa artinya ya ummun? Ibu. Abun. Abun. Apa artinya abun? Ayah. Jaddun. Jaddun. Apa artinya jaddun? Kakek. Ammun. Apa artinya? Mama. Ulangi sekali lagi. Ammun. Amun. Apa artinya? Mama. Baik. Sekarang ganti kosakata terkait kata kerja, ditirukan. Wulida. Wulida.
Wulida. Wulida. Artinya dilahirkan. Oke. Asya ya'ishu. Asya ya'ishu. Artinya hidup. Baik, sekarang ada teks al-qiraah atau bacaan, ya. Saya minta salah satu dari kalian, perwakilan, yang laki-laki satu, yang perempuan satu, untuk membaca teks di depan ini qiraah jahriyah, atau membaca dengan suara keras, suara yang nyaring. Silahkan Mas Dava dibaca teks itu. Setelah selesai kamu membaca teks ini, silahkan kalau kamu terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bisa dimulai. Ulidan Nabiyyun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi Makkahal Mukarramah fi yaumil isnain fi syahri Rabiul Awwal. Kana waqtu maulidihi zamanan mubarakah wa kana al-alamu fi dzalikal waqti mudliman bil jahli wasri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Saat kelahiran beliau adalah waktu yang penuh berkah. Dunia saat itu gelap karena kebodohan dan kemusyrikan. Mumtaz. Ahsanlah. Sekarang ada teks berikutnya. Silakan perwakilan dari siswi Mbak Kirana Airi, silakan. Tu imra'atan sholihah. Kana jadduhu Abdul Muttalib muhibban lahu wa hafidhan alaihi. Ayah beliau Abdullah adalah lelaki dermawan. Ibunya Aminah adalah wanita solehah. Dan kakeknya Abdul Muttalib yang sangat menyayangi dan melindunginya. Baik, ahsan. Tepuk tangan untuk dua teman kita. Oke. Teks dan kosakata terkait Maulidun Nabi sudah selesai. Sekarang kita akan mempelajari apa sih kana. Kok banyak sekali di sini kana, di situ kana. Perhatikan, jangan ada yang ngantuk. Perhatikan ke depan. Dibaca bersama-sama kata yang saya tunjuk. Muhammadun Karimun. Muhammadun Karimun. Sekali lagi. Muhammadun Karimun. Muhammadun Karimun. Kalimat ini ia terdiri dari mubtada dan khabar. Muhammadun sebagai mubtada, Karimun sebagai khabar. Tentu kalian sudah mendapatkan pelajaran ini di kelas 7. Sekarang kalian kelas 9. Coba diingat-ingat kembali pelajaran terdahulu. Mubtada dan khabar. Muhammadun Karimun. Nah, sekarang kita akan mempelajari kana. Bagaimana kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar, kalau di depannya terdapat kana, maka ada perubahan-perubahan. Bagaimana perubahannya? Lihat tulisan yang ada di bawahnya. Saya baca, kemudian kalian tirukan. Kana Muhammadun Kariman. Kana Muhammadun Kariman. Sekali lagi, kana Muhammadun Kariman. Kana Muhammadun Kariman. Dulu Muhammadun sebelum kemasukan kana dia sebagai mubtada. Setelah kemasukan kana, posisinya dia dalam kalimat ini adalah sebagai ismu kana atau isimnya. Terdapat kaidah kana di dalam teks itu. Ya. Yang pertama ada kana Abdullahi rajulan kariman. Pertanyaannya sekarang adalah mana isim kana? Abdullah. Mana khobar kana? Rajulan kariman. Oke.
Yang kedua, kanat Aminatu imra'atan salihatan. Mana isim kana? Mana khabar kana? Tallibi muhibban lahu. Mana isim kana? Abdul Muttalib. Mana khabar kana? Muhibban lahu. Oke, itu adalah kaidah tentang kana. Yang terpenting kalian sudah bisa merubah khobar yang dulunya dibaca marfu dhamma sekarang berubah menjadi an. Baik, seperti yang saya katakan tadi kalian huwa huma hum ya huma hunna anta antum antum anti antum antuna dan nahnu, karena juga bisa kita urutkan sesuai dengan siapa yang dimaksud dalam teks itu. Kanu, tirukan 3-3. Kanu, terus kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Baik, itu adalah materi tentang kana isimnya dan khobarnya. Fahim tuh? Baiklah anak-anak semua, saatnya kita kerja kelompok. Pembelajaran pada pagi hari ini adalah pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, Project Based Learning. Kita akan menghasilkan satu produk di akhir pembelajaran, yaitu kita setiap kelompok akan membuat poster yang mana poster itu merangkum kehidupan Nabi Muhammad SAW secara singkat. Bagaimana gambaran cara membuatnya? Silakan perhatikan ke depan. Nanti setiap kelompok mengambil satu poster. Silakan pilih warna kesukaan kalian sendiri. Di dalam poster itu kalian tempel gambar yang kalian pilih. Tuliskan deskripsi sesuai dengan gambar yang kalian pilih. Deskripsinya dalam bahasa Arab. Kemudian ada 2 kalimat dalam bahasa Arab yang menjelaskan tentang kaidah kana. Jadi kalian membuat satu contoh kalimat yang diawali dengan kalimat mubtada khobar terlebih dahulu. Setelah itu di bawahnya kalian imbui dengan kana di depannya. Bagaimana perubahannya? Bisa dipahami? Bisa. Silakan perwakilan kelompok maju satu-satu untuk mengambil kertas mana yang akan kalian pilih. Yuk. Oke, silakan tempel, saya punya lem. Tulis deskripsi dengan menggunakan spidol. Sudah saya sediakan spidolnya. Lemnya gantian. Sudah siapkan spidolnya. Tulis kata atau deskripsi dari itu. Nah, ini ditempel. Silakan nanti kamu tulis deskripsinya di sini, kemudian ada kaidah kana di sini, ini ditempel menggunakan lem, kemudian menggunakan spidol. Itu begitu juga kelompok-kelompok lain. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Deskripsinya. Baik, saya lihat setiap kelompok sudah menyelesaikan tugas untuk membuat poster Hayatun Nabi Bikhtisar atau kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan secara ringkas. Alhamdulillah kelompok 1 sudah menempelkan di depan. Nah, sekarang silakan disusul
kelompok lain untuk menempelkannya juga di samping kelompok 1. Jadi kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Nanti setiap perwakilan kelompok maju satu-satu untuk mempresentasikan apa yang ada di dalam poster tersebut. Silakan maju. Kelompok 2 silakan maju, disusul kelompok 3. Nomor 2. Nah, kelompok Baik, ini adalah hasil karya kalian semua. Ada 6 poster yang menceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW secara singkat. Sekarang saya minta kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil karyanya tersebut. Siapa yang akan maju? Silakan. Oke teman-teman, ini adalah gambar di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Di sini ada kalimat Wulida Nabiyuna fi Makkah Yaumal Isnain, yang berarti Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada hari Senin. Dan di bawahnya ada Mubtada Khobar Muhammadun Yatim, yang artinya adalah Muhammad seorang yatim. Saat kalimat tersebut kemasukan kana, maka kalimat tersebut menjadi kana Muhammadun yatiman. Kata Muhammadun sebagai istrinya kana dan kata yatiman menjadi kana yang dibaca nasab. Khobarnya kana yang dibaca nasab. Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Lebih tenang lagi dalam menjelaskan. Silakan kelompok 2 maju. Siapa? Ahmad, silakan maju. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya perkenalan dari perwakilan dari kelompok 2 dan ini adalah karya kami. Oke, ini atau gambar ini adalah gambar kakek Nabi Muhammad yang sedang mengangkat Nabi Muhammad. Oke, di sini bahasa Arabnya yaitu Jadduhu Abdul Muthalib, atau nama dari kakek tersebut adalah Abdul Muthalib. Kemudian kegiatan yang dilakukan kakek tersebut dalam bahasa Arab yaitu Abdul Muthalib Mas'hur, yang artinya Abdul Muthalib mengangkat. Maaf. Abdul Muthalib bergembira, yang terdiri dari 2, yaitu mubtada dan khobar. Kemudian jika ditambah kana, kalimat tersebut akan berubah menjadi kana Abdul Muthalib Mas'hur. Dan ya, ini berubah dari yang sebelumnya mubtada khobar berubah menjadi ismu kana dan khobar kana. Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Sekarang kelompok 3 lebih santai lagi. Mana kelompok 3? Silakan maju. Salma. Ya, yang silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi kelompok kami di sini, gambarnya menjelaskan bahwa Nabi Salam Yusliha Banina Qabail, yang artinya Nabi Muhammad mendamaikan para suku-suku. Yang maksudnya adalah pada saat peristiwa di atas, Nabi Muhammad sedang mendamaikan suku-suku dalam peristiwa mengangkat Hajar Aswad. Dan dalam kalimat di sini terdapat kalimat mubtada khobar, yaitu Muhammadun Aminun, dan kemasukan kana yaitu kana Muhammadun Aminan, yang di sini Muhammad sebagai isim kana dan Aminan sebagai khobar kana. Terima kasih.
Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini adalah gambar Nabi Muhammad SAW dan rombongan pergi berdagang ke Syam. Di sini tertulis Dhahaba Muhammadun ila Syami litijarati, yang artinya Nabi Muhammad pergi ke Syam untuk berdagang. Di bawahnya ada kata Muhammadun tajir, yang artinya Muhammad seorang pedagang. Di sini tertulis Muhammad sebagai mubtada dan tajirun sebagai khobar. Saat kemasukan kana menjadi kana Muhammadun tajiran, mana Muhammad menjadi isimnya kana dan tajiran menjadi khobar kana yang dibaca nasab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang langsung kelompok 5 dipegang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini terdapat gambar ketika Nabi Muhammad SAW bertemu Jibril di Gua Hira untuk mendapatkan wahyu pertamanya. Tertulis Nazala Jibrilu ala Muhammadin fi Ghari Hira, yang artinya Jibril turun menemui Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Di bawahnya tertulis Muhammadun Ummiyun, yaitu Muhammadun sebagai khobar dan Muhammadun sebagai mubtada dan Ummiyu sebagai khobar. Jika kalimat tersebut ditambahkan kana menjadi kana Muhammadun Ummiyun. Kana Muhammadun Ummiyan. Muhammad menjadi isimnya kana dan Ummiyan menjadi khobarnya kana yang dibaca secara nasab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita tampilkan presentasi dari kelompok 6. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah gambar saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Di sini tertulis Hajaran Nabiyyu min Makkah ila Madinati, yang artinya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Di bawahnya juga tertulis Islamu muntasyarun, yang artinya Islam tersebar. Jika kemasukan kana, maka menjadi kanal Islamu muntasyarun, yang dimana Islamu menjadi isimnya kana dan muntasyarun menjadi khobarnya kana yang dibaca nasab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumtaz, luar biasa karya-karya kalian. Masya Allah, tidak menyangkanya ternyata kalian juga luar biasa dalam mendeskripsikan sebuah gambar. Baik anak-anak semua, setelah kita mempresentasikan hasil poster kalian, kemudian kalian juga mendengarkan penjelasan saya di PowerPoint tadi, mari kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan untuk menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini terkait tema Al-Haflu Bimaulidin Nabi Muhammad SAW, perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa pertanyaan, silakan Pak Syukur menanyakan, kalian menjawab secara kompak bersama-sama. Mata wulidan Nabi,
wulidan nabi fi Makkah yaumal isnain asani asyar min syahri Rabi'il awal. Man ummuhu Aminah. Man abuhu Abdullah. Man jadduhu Abdul Muttalib. Man ammuhu Abu Talib. Mata nahtafilu bidzikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fi syahri Rabiul Awwal. Oke, itu kesimpulan dari tema Al-Haflu bi Maulidin Nabi. Sekarang kesimpulannya untuk materi kanan sama seperti yang kalian persaksikan tadi. Muhammadun yatimun, kalimat yang terdiri dari mubtada khobar, jika kemasukan kana maka ia akan menjadi kana Muhammadun yatiman. Yatiman di sini dibaca nasab karena kemasukan kana, dan Muhammadun di sini posisinya adalah isimnya kana, yatiman sebagai khobarnya kana. Begitulah pelajaran pada pagi hari ini. Hal indakum soal? Tayyib, fahimtum? Hayya bina naftatim darsanal yawm bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.